2. Partner sejati, sehati tapi nyusahin. Selama ini gue udah sering ngedenger kehebatan detektif Efran Gani dalam memecahkan kasus. Tapi secara pribadi, gue belum pernah ngeliat langsung gimana prosesnya. Paling-paling gak jauh beda sama yang di film. Tapi jujur aja nih, gue suka banget jadi detektif. Menyelidiki dan mengungkapkan banyak kasus udah menjadi cita-cita gue sejak kecil. Gue akan membasmi semua kejahatan yang ada. Mulai dari penjahat kelas teri sampai dedengkot jahat. Untuk itu, gak salah kalau gue pengen jadi orang hebat seperti ABRI atau polisi. Tapi, mengingat keadaan pendidikan gue yang carut-marut kayak gini, kayaknya cita-cita gue cuma angan-angan belaka. Sulit mewujudkan seorang pembasmi kejahatan seperti yang gue harapkan. Tapi jadi satpam juga gak apa-apa lah. Yang penting masih berseberangan sama penjahat. Satpam. Kok kedengarannya malah katrok ya? Masa satpam? Enggak, kayaknya enggak bener nih. Enggak pantas didengernya. Masa satpam sih? Tapi kalau detektif Qasim, kayaknya lebih pantas yang ini nih. Detektif Abdul Qasim, sang pembela kebenaran. Dan kini semuanya ada di depan mata. Secara nggak sengaja, gue dapat surat yang berisi permohonan bantuan pemecahan kasus. Hehehe, kalau gue ambil pekerjaan ini dan gue sukses, bukan mustahil gue bisa terkenal. Yah, detektif Qasim. Kedengarannya hebat juga. Ada kesan wibawa dalam nama itu. Nggak terlalu malu-maluin. Masih pantas bersaing sama detektif Efran Gani yang udah lebih dulu ngetop. Halah, sehebat apa sih dia? Gue yakin kalau gue juga bisa ngelakuin apa yang dia bisa lakuin. Baru kata main detektif-detektifan. Yang lebih parah dari ini udah pernah gue mainin. Dan sekarang dengan kasus di tangan, gue yakin apa yang gue pikirkan ini logis. Saat kasus ini selesai nanti, pasti banyak wartawan yang akan ngerubungin gue buat cari berita. Dan saat itu, kasus-kasus lain juga berdatangan. Semuanya bakalan ngantre, menunggu uluran tangan gue. Pihak kepolisian, BIN, SIA, KGB, dan FBI akan berlomba-lomba ngerekrut gue untuk ikut dalam setiap kasus yang mereka hadapi. Tapi gue tetap suka kerja sendiri, tanpa terlibat birokrasi atau kesatuan lainnya. Gue bangga kalau nama besar gue tumbuh dengan jerih payah gue sendiri. Nama gue jadi terkenal dan jadi pembicaraan banyak orang. Udah pasti keuangan gue lancar, karena biasanya bayaran untuk setiap kasus pastinya nggak murah. Dan, gue pasti membutuhkan kantor seperti detektif pada umumnya. Pokoknya gue harus buat performa gue selayaknya detektif dalam film. Ada kejar-kejaran, ledak-ledakan, loncat sono, loncat sini, tembak-tembakan, memecahkan sandi-sandi rumit. Ini itu, pokoknya banyak deh. Tapi yang pasti, dalam setiap aksi gue harus ada ceweknya. Ya, selayaknya film layar tancap atau bioskop. Kan kalau nggak ada ceweknya, nggak seru. Masa iya yang lain di kasus gue laki semua? Pasti nggak asik. Kayak James Bond, kemana-mana pasti ada ceweknya. Lo punya model, Sim? Eits, iya ya, gue lupa.
Modal dari mana gue buat mulai semua khayalan gue itu? Jangankan buat beli baju atau jas selayaknya detektif. Buat jajan sekolah aja udah Senin Kemis emak gue ngasihnya. Apalagi buat bikin kantor sama papa namanya. Tunggu dulu. Itu nggak masalah. Om gue punya ruko dan dia pasti mau nyewain satu ke gue. Di depan ruko itu gue pasang papan nama gede bertuliskan Detektif Abdul Qasim. Iya ya, kenapa nggak kepikiran sama gue ya? Kalau begini kan gue nggak perlu modal di awal. Masa iya tuh om nggak mau ngasih pinjem sama keponakannya? Apalagi buat usaha. Hehehe, kayaknya bakalan asyik juga nih. Wah, emak gue pasti bangga banget ngeliat keberhasilan gue saat itu. Seorang sekretaris cantik selalu siap menunggu klien yang datang dan membicarakan bayarannya. Juga seorang partner. Tunggu dulu. Partner? Iya ya, gue butuh partner. Bener juga. Seorang detektif pasti butuh partner dalam penyelidikannya. Sebab partner sangat berguna untuk membantu mengumpulkan segala informasi yang gue butuhkan. Jangankan gue yang masih pemula begini. Sekelas Batman aja punya Robin. Sherlock Holmes punya Watson. Abdul Qasim punya siapa ya? Siapa ya? Kipoi keplek. Nggak tahu kenapa begitu gue kepikiran partner, yang teringat langsung wajah teman SD gue. Namanya Kipoi. Umurnya sama gue, sekitar 16 atau 17 tahun gitu. Gue tahu benar siapa dia, sifat dan kelakuannya. Yang jelas, gue ngerasa cocok bergaul sama tuh pengangguran yang sekarang jadi preman kampung. Kayaknya nggak salah juga kalau gue kontak dia dan gue ajak buat bergabung. Kipoi nggak sekolah, pendidikannya mentok di SMP. Begitu lulus, Kipoi nggak bisa ngelanjutin. Alasan orang tuanya ya sesuai program pemerintah yang hanya mewajibkan pendidikan 9 tahun. Lebihnya berarti sunah, dikerjain boleh, enggak juga nggak apa-apa. Tapi seingat gue sih, Kipoi cuma lulus SD, karena menurut yang gue dengar, dia emang lulus SMP, tapi nggak normal. Dia tempuh jalan kejar paket buat ngedapetin ijazah SMP-nya. Aneh, sekolah enggak, tahu-tahu ikut ujian SMP. Lebih anehnya lagi, kok bisa lulus ya? Padahal otaknya Kipoi nggak jauh-jauh banget sama otaknya Mr. Bean. Nyari Kipoi bukan pekerjaan sulit. Setelah sebagian tadi gue menyiapkan diri buat nemuin klien pertama gue, barulah gue pergi ke kampung Kipoi di daerah Grogol. Gue yakin gue bisa nemuin tuh bocah segampang gue ngebalikin telapak tangan gue. Emang mau kemana lagi tuh anak selain hidup di kampungnya? Dari lahir sampai dia mampus, pasti tempat hidupnya cuma di sekitar kampung itu doang. Nggak kemana-mana. Mirip ikan dalam akuarium. Gue lirik jam di tangan kiri gue. Jarumnya saling bertumpuk dan menunjuk lurus ke angka 12. Jam 12 tepat. Matahari bersinar lumayan terik. Panasnya menyengat siapa aja yang terkena langsung cahayanya. Nggak ada segumpal awan pun yang menggantung di atas sana. Cakrawala terbuka lebar, seolah matahari memperlihatkan taringnya. Asli, ini siksaan berat buat gue yang berjalan di bawahnya. Di sudut gang buntu yang menjadi tujuan gue, ada sekelompok anak kecil lagi main sepak bola. Jumlah mereka nggak terlalu banyak, mungkin sekitar 8 orang. Yang mencolok dari anak-anak itu adalah wasitnya, seorang cowok kurus berkeringatan bertelanjang dada.
Gue langsung nyengir begitu ngeliat cowok itu. Sesekali cowok itu meniup peluit tanda pelanggaran terjadi. Setiap kali peluit berbunyi, setiap kali itu pula pertandingan di pojokan jalan itu terhenti. Tidak jarang muncul protes dari anak-anak berusia 12 tahun itu, muncul setiap kali keputusan wasit dirasa kurang benar. Gue rasa mereka semua udah pada stres berat. Masa main bola waktu matahari lempeng di atas kepala? Terutama wasitnya yang gak pakai baju itu. Mau-mauan dia mimpin pertandingan di siang bolong begini. Boy! Panggil gue yang udah cukup lumayan lama juga nonton pertandingan gak menarik itu. Kacamata hitam yang gue pakai membuat mata gue gak terlalu silau melihat di tengah suasana panas kayak gini. Cowok kurus bertelanjang dada itu menoleh ke sana kemari seperti orang blow-on, mencari-cari orang yang memanggil namanya. Gue jadi geli sendiri ngeliatnya. Gayanya kayak anak ayam yang kehilangan induk, celingak-celinguk gak jelas. Untung gak ngeluarin suara piekan. Lo pada terus aja mainnya. Ada yang manggil gue tuh. Dia pamitan sama bocah-bocah dan meninggalkan pertandingan. 1-2 suara kecewa dari para pemain terdengar. Cowok kurus bertelanjang dada itu setengah berlari menghampiri gue. Ketika sudah dekat dan berhadapan, si Kipoi keplek ini malah bengong. Jidat jenongnya sedikit berkerut, seperti orang heran bercampur bingung merhatiin gue. Aduh, capek deh. Gue menyeringai puas. Gue yakin seyakin-yakinnya Kipoi gak ngenalin penampilan gue yang persis detektif kelas 1 saat ini. Topi bulat dan jas panjang menutupi sekujur tubuh gue. Hehehe, dia pasti linglung dengan gaya berpakaian gue. Soalnya, jujur aja, gaya gue ini nyontek abis gaya Sherlock Holmes. Cuma bedanya, gue gak pakai cangklong di mulut. Siapa ya? Tanya Kipoi. Tanpa menjawab apa-apa, dengan tetap menyeringai, gue merogoh saku jas dan mengeluarkan kaca pembesar berukuran besar. Benda itu langsung gue hadapkan di depan mata dan sedikit mendekatkan pandangan ke Kipoi. Masih tetap sama. Kesan culun, jelek, dan gak bersahaja selalu melekat di wajah dungu lo. Komentar gue apa adanya. Kipoi terkesiap mendengarnya. Kerutan keningnya semakin terlihat jelas. Dia menjauhkan diri dari kaca pembesar yang gue ulurkan. Kipoi, Kipoi. Gue memanggil teman SD gue ini sambil menggeleng lemah. Kaca pembesar kembali gue masukin ke saku jas. Ternyata lo gak berubah. Tetep kampungan. Lo siapa sih? Lo Kosim ya? Dasar Kipoi keplek. Jadi beneran, tadi dia gak ngenalin gue. Parah banget nih bocah. Dengan begini, gue semakin pede kalau penampilan gue gak mengecewakan. Terbukti, lo aja gak ngenalin gue, kata gue akhirnya, menyahuti ucapannya. Buset, penampilan lo udah gak ada bedanya sama tukang pijit yang mangkal di pengkolan sono. Pakai jas begini, kacamata, topi, sama kaca pembesar. Lo lagi gaya apaan sih? Tanya Kipoi yang masih keringetan. Tulang rusuk di tubuh rusuknya tercetak jelas di depan dada. Lo ngapain bergaya kayak beginian? Bener-bener gak beda sama tukang pijit tahu. Gue tersenyum mendengarnya. Gue ajak dia ke bawah pohon dekat tiang listrik biar bisa ngobrol lebih enak. Kami duduk di sana. Jas gue yang panjangnya melebihi pantat gue pakai buat alas duduk. Gue dalam misi khusus yang diberikan detektif Efran Gani.
Lo kenal nggak sama tuh detektif? Kipoi mengangguk. Detektif muda yang sering muncul di TV itu kan? Kenal sih enggak, tapi gue tahu mukanya. Tik, gue menjentikkan jari tangan. Tepat, karena detektif itu sedang sibuk menyelidiki kasus serius seorang pejabat, maka dia mengangkat gue jadi asistennya untuk menyelesaikan beberapa kasus lainnya. Bola mata Kipoi membesar dan mulut membentuk huruf O. Lagaknya mirip kakek-kakek yang ngeliat cewek pakai bikini. Kenapa? Lo nggak percaya kalau gue diutus sama tuh detektif Efran, hah? Tanya gue setelah bengongnya nih bocah nggak habis-habis. Loh, emangnya lo nggak sekolah? Gue dapat dispensasi khusus dari kepala sekolah. Gue ngibul dikit. Ada kasus maha hebat yang menghadang di depan mata. Demi berkonsentrasi penuh, maka gue harus meninggalkan bangku sekolah gue buat sementara. Kipoi tertawa kecil. Lagak lo kayak detektif beneran aja, Sim. Emangnya lo bisa mecahin kasus beneran apa? Lo nggak percaya? Parah lo. Detektif Efran aja percaya sama kemampuan gue. Masa lo enggak? Terus ngapain lo kesini? Gue ada bisnis nih. Lo mau ikut nggak? Kipoi tersenyum. Orang kayak gue, sekolah kagak, kerja kagak. Pokoknya kalau ada sesuatu yang menghasilkan, gue nggak bakalan nolak. Gue ikut. Yang penting dapat duit. Sebenarnya nggak usah gue tanya, pengangguran kayak Kipoi gini pasti mau diajak ngapain aja. Apalagi gue kenal dia sejak kecil, sejak sama-sama duduk di bangku SD. Makanya ini gue mau ngajak lo nyari duit. Hehehe, lo tahu gue kan, Sim? Kerjaan apa aja gue mampu. Dari angkat berat sampai angkat enteng. Pokoknya jenis kerjaan kayak gimana juga gue mampu. Kipoi cengar-cengir, memperlihatkan bagian depan giginya yang grepesan dan menghitam. Nggak ada bagus-bagusnya tuh gigi. Bikin cengirannya jadi makin nggak enak dilihat. Kerjaannya sih nggak berat-berat amat, tapi bayarannya yang berat. Kalau sampai tugas ini selesai, gue jamin kita bakalan banyak duit. Kipoi tertawa senang mendengarnya. Soal itu, lo atur aja. Gue sih tinggal ngikutin. Tapi ngomong-ngomong, gue harus ngapain nih? Seperti yang udah gue duga. Kipoi pasti setuju ikut. Lo mandi dulu sana. Badan lo keringetan begitu. Bau. Oke, tunggu sebentar. Gue mandi dulu. Kipoi bangkit berdiri. Lo tunggu di mana? Ke rumah gue aja yuk. Gue menggeleng cepat. Ogah, emak lo galak banget. Dia pasti masih dendam sama gue yang ngilangin kutangnya yang kita pinjam buat acara lawak 17-an dulu. Kipoi nyengir lebar. Dia juga pasti nggak bakalan lupa waktu gue dikejar-kejar emaknya. Mau dipukul pakai gagang sapu lidi. Masa-masa SD yang memilukan. Ya udah, lo tunggu aja di sini. Kalau lo mau, gantiin gue jadi wasitnya aja sana. Bola mata di balik kacamata hitam gue langsung membesar. Panas-panas gini. Cuma orang dongo yang mau main bola siang bolong begini. Biar dongo, tapi lo perlu juga kan? Daripada lo ikut ke rumah gue, ayo pilih mana. Balas Kipoi sambil berlalu pulang. Gue bangkit berdiri sambil membersihkan bagian pantat jas gue yang tadi gue dudukin. Dasar Kipoi keplek. Masa gue dibilang kayak tukang pijit? Dia nggak tahu penampilan detektif kelas dunia rupanya. Biarpun rada-rada error, gue paham benar sifat dan kepribadian Kipoi. Dia teman sejati dan sahabat gue yang paling baik. Banyak cerita suka dan duka gue alami bersamanya. Kemana-mana gue ngerasa nyaman kalau bersama dia. Jadi,
Keputusan ngajak dia, gue rasa bukan keputusan yang salah untuk saat ini. Entah bagaimana cara Kipoi mandi dan berpakaian, yang jelas hanya dalam waktu singkat, pemuda kurus itu udah muncul kembali di hadapan gue. Rambutnya masih acak-acakan dan basah, pertanda belum disisir. Langkahnya cepat sambil sesekali menoleh ke belakang. "Kenapa, Poi?" tanya gue heran begitu si kurus itu datang dengan sedikit panik seperti dikejar sesuatu. "Ayo cabut, Sim." Nyokap gue marah-marah. "Air di tempatnya yang buat masak, gue pakai mandi," jawab Kipoi sambil melangkah cepat menuju ujung gang, melewati gue yang terpaku di bawah tiang listrik. Air tempayan? Emangnya air di kolam habis?" tanya gue sambil ngejar Kipoi, membarengi langkah kakinya. "Gue males nimba, lo tahu kan sumur di rumah gue itu dalamnya semana." Sambil terus melangkah, gue mengangguk mengerti. Wah, gue gak bisa ngebayangin, pasti nyokap lo murka abis. Kalau pulang, pasti kepala lo jadi santapan empuk gagang sapu lidinya. Kipoi tersenyum kecut sambil berkata lemah, "Ya, gue sih udah biasa diperlakukan seperti itu." Gue tahu persis gimana beratnya menimba air di sumur, dan sumur di rumah Kipoi memang memiliki kedalaman nauzubillah, luar biasa dalam. Apalagi di musim panas seperti ini, nimba air 1 ember aja bisa bikin encok orang yang gak biasa melakukannya. Intinya, daripada nimba air di sumur rumah Kipoi saat musim panas begini, mendingan main Facebook deh. Setelah agak jauh dan dirasa aman, gue menghentikan langkah Kipoi. Keplek, kita nggak bisa jalan begini. Apa lo nggak merhatiin orang-orang yang ngeliatin kita dari tadi? Apalagi pakaian gue begini. Motor lo mana? Motor gue. Maksud lo bebek tua itu? Gue ngangguk. Udah gue jual sebulan yang lalu. Itu motor nyusahin. Kalau gue mau pergi dengan jarak 10 kilo, paling dia cuma bisa nganterin gue 4 kilo. Sisanya gue yang ngedorong. Loh, bukannya motor tua itu punya mesin bagus? Bagus apaan? Larinya aja udah nggak ada. Jangankan buat ngebut, buat jalan biasa aja udah ngos-ngosan tuh motor. Sekencang-kencangnya motor gue itu masih lebih kencang larinya anak kucing. Kalau lo nggak percaya, nabrak anak ayam aja nggak mati. Paling-paling tuh anak ayam pusing doang, kata Kipoi ngotot. Gue membuka kacamata dan memandang Kipoi dengan wajah serius. "Poi, dalam urusan ini penampilan kita paling utama. Kalau kita datang ke rumah klien dengan berjalan kaki seperti ini, bisa jatuh nama kita. Masa detektif jalan kaki? Nanti kalau penjahatnya kabur pakai mobil, kita ngejarnya pakai apa?" Kipoi menarik nafas panjang dan menghembuskan perlahan. "Yang jelas, motor gue udah nggak ada. Tapi kalau lo maksa, kita bisa pinjam punya saudara gue." "Terserah, yang penting larinya kenceng." Kipoi menyeringai. Saudara gue itu joki balap liar. Mesin motornya udah korekan. Larinya kayak setan. Jangankan nabrak anak ayam, nabrak anak kingkong aja bisa mampus. Hus, kalau nyebut kingkong, suara lo dikecilin dikit. Nanti kalau ada saudara atau kerabat lo lewat, bisa berabe. Emangnya kenapa? Loh, bukannya kingkong itu nenek moyang lo? Kipoi tidak menyaut. Dia mendengus dan berlalu sambil ngedumel gak jelas. Haha, gue paling suka kalau Kipoi cemberut gara-gara gue ledekin. Just kidding, man.